Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
Kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami mensyukuri semua pemeliharaan Tuhan, kasih sayang-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu, berbicara bagi kami untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati dan telinga kami untuk mau diajar oleh firman Tuhan, untuk mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Semoga damai sukacita menjadi bagian saudara dan saya sepanjang kita menjalani hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini kita mulai merasakan dampak pemulihan dari COVID-19. Situasi mulai membaik setelah pandemi. Namun tiba-tiba kita dikejutkan lagi dengan pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Keadaan yang belum pulih betul setelah pandemi, kemudian ditambah lagi dengan terjadinya perang semakin memperburuk keadaan masyarakat dunia. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, di luar prediksi atau bayangan kita sebelumnya. Hal ini sama seperti kejadian yang dialami oleh seorang tokoh Alkitab bernama Ayub yang mengalami begitu banyak kejadian sulit yang tiba-tiba saja menimpa kehidupannya, yang secara beruntun Ayub mengalami kesengsaraan itu. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap Ayub mengatasi masalah yang datang secara beruntun itu, dan bagaimana Ayub tetap bertahan sekalipun penderitaan bertubi-tubi dia alami. Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan Alkitab bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub juga suka membangun mezbah untuk menguduskan anak-anaknya. Sesungguhnya kehidupan yang dijalani Ayub adalah kehidupan yang sedang baik-baik saja dan benar di hadapan Tuhan. Sampai kemudian sesuatu yang buruk tiba-tiba menimpa keadaannya. Saudara, hal apa yang dapat kita pelajari
dari Ayub ketika menghadapi situasi buruk yang tiba-tiba saja terjadi. Apakah Ayub marah kepada Tuhan dan meninggalkan iman percayanya? Apa yang dilakukan Ayub ketika dia mengalami hal buruk yang datang secara tiba-tiba itu? Firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat 20 berkata, "Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah." Ayat 21b Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Hal yang dilakukan Ayub ketika dia mengalami keadaan buruk yang terjadi tiba-tiba menimpa hidupnya adalah Ayub menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Dia memuji Tuhan dan Ayub tidak marah dan kecewa. Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Tuhan yang menjadi sumber semua kesulitan yang dia hadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sikap saya dan saudara ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup yang secara tiba-tiba saja terjadi, dengan masa-masa sukar yang tiba-tiba kita alami? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Ketika diperhadapkan dengan kesulitan keuangan keluarga, ketika aset yang kita miliki tiba-tiba harus disita karena kita tidak sanggup menyelesaikan kewajiban kita. Ketika bisnis usaha yang kita bangun tiba-tiba mandek dan kita ditipu orang. Ketika karir atau jabatan kita di kantor tiba-tiba dirampas orang. Ketika semua yang kita miliki dalam hidup ini tiba-tiba saja hilang. Kalau semua hal buruk itu terjadi di hidup kita, bagaimana sikap kita seharusnya di hadapan Tuhan, saudara? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ayub sungguh menyadari bahwa semua yang dia miliki dalam hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Dia sadar bahwa ketika dia lahir, dia tidak membawa apa-apa. Dan ketika dia mati pun, dia tidak membawa apa-apa. Sebab itu Ayub hanya mampu bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan dia nikmati selama dia hidup. Karena dia sadar bahwa semua hanyalah titipan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan engkau mengalami masa yang sukar, kesulitan demi kesulitan yang datang tiba-tiba di hidupmu, kehilangan dan kegagalan hidup, mari tetap mengucap syukur bahwa sekalipun dalam kesusahan, saudara masih punya Yesus. Yesus lebih berharga dari semua yang kita miliki dalam hidup ini. Mari tetap setia dan memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti memulihkan kehidupan saudara. Ayub pasal 1 sampai pasal 41 menceritakan tentang segala kesulitan yang Ayub alami. Tetapi karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan, maka pada Ayub pasal 42, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub dan menggantikan semua kehilangan yang dialaminya. Saudara, ketika engkau tiba-tiba mengalami sesuatu yang buruk di hidupmu, mengucap syukurlah dan jangan kecewa, bahkan marah sama Tuhan. Kuatkan iman saudara bahwa tidak selama-lamanya engkau akan berada di dalam masa-masa sukar hidupmu. Ada saat di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara sama seperti Ayub. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada Ayub, sehingga Ayub mampu melewati semua kesukaran hidupnya. Tuhan yang sama yang menolong Ayub, Dia pun akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk melewati keadaan yang buruk yang tiba-tiba kita alami. Sebab itu saudara, tetaplah setia kepada Tuhan, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Jangan meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah ke gereja, tetaplah bangun hubungan saat teduh dengan Tuhan. Tetaplah mengucap syukur baik ataupun tidak baik keadaan kita. Dan tetaplah berharap dan beriman kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap musim hidup yang sukar yang kita alami. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan baik bagi kami. Tuhan menguatkan kami, menguatkan iman percaya kami untuk semua musim hidup yang sedang kami alami, bahkan yang akan kami alami, untuk semua kesulitan-kesulitan yang akan kami alami di depan kehidupan kami, ataupun yang kami sedang alami hari-hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk terus berharap, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk kekuatan baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bangkitkan terus percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami, bahwa Tuhan sanggup melepaskan kami dari semua keadaan sulit yang kami hadapi hari-hari ini. Sebab Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu menyertai kami, menyertai langkah kami, memegang tangan kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa di surga, berkati sepanjang hari ini kami mau lalui bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.